Baik, yang kedua kita sebut sebagai zona puncak atau zona abundance. Jadi, tubuh lapisan batuan yang menunjukkan perkembangan maksimum atau populasi suatu takson tertentu, ya. Jadi, yang namanya zona puncak atau abundance zone itu dicirikan oleh suatu lapisan yang dicirikan oleh perkembangan maksimum atau populasi suatu takson tertentu. Jadi kita di sini harus mendapatkan data kuantifikasi dari takson tersebut. Ya, misalnya ini adalah spesies Nodosaria unicava misalnya. Nah, kita harus menghitung berapa spesies yang ada di dalam interval ini. Ya, mulai dari pemunculan awalnya, kemudian dia mulai melimpah, sangat melimpah, dan akhirnya dia kembali jarang, dan akhirnya dia punah. Maka pada saat dia melimpah ini kita sebut dia sebagai zona puncak atau abundant zone. Jadi abundant zone menunjukkan kedudukan kronostratigrafi tubuh lapisan batuan. Kemudian batas tegak dan lateral zona puncak pada umumnya bersifat sangat subjektif. Kenapa sangat subjektif? Karena suatu zona abundant ini tergantung kepada biostratigrapher yang mempergunakannya. Apabila dia mempergunakan pemunculan awal zona tersebut, maka ini bisa kita katakan ini adalah biohorizon bawahnya, bukan pada saat dia melimpah di sini, tapi dia bisa batasnya itu dia pergunakan dari mulai munculnya sampai dengan mulai punahnya takson yang tertentu yang kita pergunakan. Jadi tergantung dari orang yang melakukannya, apakah dia ambil dari saat melimpah takson tersebut atau saat dia mulai muncul atau dia punah. Nama zona puncak diambil dari nama takson yang berkembang secara maksimum dalam zona tersebut. Jadi ini nama zona puncaknya itu diambil dari takson yang ini, yang kita pergunakan sebagai markernya. Baik. Jadi saudara-saudara kita mulai kembali mengenai ciri dari abundant zone atau zona puncak ini. Zona puncak ditandai oleh mulai melimpahnya suatu takson tertentu hingga mulai punahnya takson tersebut. Nah, ini biohorizon ini sangat sangat subjektif, ya, tergantung kepada biostratigraphernya. Jadi dia bisa mulai di bawah ini, di bagian bawah pada saat munculnya takson X misalnya, sehingga bagian atas di mana mulai punahnya takson tersebut. Bisa juga dia mempergunakan mulai melimpahnya takson X hingga mulai punahnya takson X, seperti gambar yang sedang kita lihat ini. Jadi, yang kita sebut sebagai zona abundance atau zona puncak, itu penggambarannya sangat subjektif. Batas vertikalnya sangat subjektif, tergantung dari kita yang menentukan. Tetapi tentu saja kita harus mempunyai suatu ketetapan, ya, apabila kita ambil batas bawah itu dari mulai melimpahnya sampai dengan mulai punahnya, maka pada tempat yang lain zona puncak itu juga harus mempergunakan metode yang sama, ya. Jadi kita mulai dari melimpahnya takson tersebut hingga mulai punahnya takson tersebut. Baik. Selanjutnya kita coba melihat apa kegunaan dari zona puncak ini. Jadi zona puncak, kalau kita lihat, merupakan suatu puncak perkembangan dari kehidupan takson tertentu. Ya, kita ambil contoh di sini. Misalnya, suatu daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4, maka kalau kita ambil sampel-sampel pada keempat daerah itu, dan kemudian kita teliti jumlah spesies yang kita pergunakan sebagai zona puncak, maka kita bisa mengkorelasikan di mana
zona puncak tersebut pada setiap daerah. Ya, misalnya di daerah 1 ada di bagian sini, daerah 2 ada di bagian di atasnya, daerah 3 ada di bagian lebih atas lagi, daerah 4 ada yang lebih atas lagi. Sehingga dengan demikian, zona puncak di daerah 1 sampai dengan daerah 4, kita bisa korelasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah suatu korelasi yang menunjukkan bahwa pada saat yang sama, di daerah 1, 2, 3, dan 4 ini mempunyai suatu lingkungan yang sama, yang sangat menunjang kehidupan dari spesies marker yang kita pergunakan, sehingga dia mencapai puncak perkembangan pada zona abundance ini. Ya, jadi kita bisa menafsirkan bahwa di zona di tempat 1 sampai dengan tempat 4 itu mempunyai suatu lingkungan yang sama. Demikian juga dengan gambar ini, ya. Apabila kita mempunyai tempat A, B, dan C, kemudian kita teliti pada spesies yang sama dan kita mendapatkan zona puncak yang sama yang berulang-ulang, maka kita bisa katakan bahwa zona puncak di bagian bawah yang ini, ya, yang melibatkan tempat B dan C dengan spesies A, maka kita akan bisa korelasikan juga dengan tempat yang di atasnya ini. Jadi dengan kata lain, tempat B dan C mempunyai lingkungan yang sama di bagian bawah, dan tempat A dan B mempunyai lingkungan sama di bagian atas. Itu adalah penafsiran dari atau penggunaan dari zona abundan atau zona puncak. Baik, saya rasa kita akan lanjutkan kuliah kita dengan topik yang lain. Terima kasih.